Halo guys, perkenalkan nama saya Wita Pratiwi Ambarita, NIM 190254242070. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan makanan pada ikan. Jangan terus ya guys, jangan sampai kelewatan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dan makanan pada ikan. Nah, bahwa kita ketahui ikan mencerna makanannya harus menggunakan sistem pencernaannya. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis tipe berdasarkan makanan pada ikan. Yang pertama yaitu herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, yang keempat pemakan plankton, dan yang kelima pemakan detritus. Di mana jenis tipe herbivora, ikan golongan ini makanan utamanya yang berasal dari bahan-bahan nabati, misalnya ikan tawes. Karnivora yaitu ikan golongan ini makanannya berasal dari hewan-hewan lainnya, misalnya ikan kakap. Omnivora, ikan golongan ini makan utamanya berasal dari bahan-bahan nabati dan hewani. Yang terdapat yang misalnya itu ikan mas. Pemakan plankton yaitu ikan golongan ini beras makanannya sepanjang hidupnya yaitu memakan fitoplankton dan zooplankton, di mana misalnya ikan terbang. Selanjutnya pemakan detritus, ikan golongan ini yaitu makanannya yang berasal dari bahan-bahan organik yang membusuk di dalam air. Contohnya yaitu ikan belana. Selanjutnya ada juga jenis-jenis ikan berdasarkan tipe makanannya, yaitu herbivora A, herbivora B, predator 1, predator 2, predator 3, predator 4, dan omnivora. Di mana jenis herbivora A, golongan ikan ini yang memakan bahan tumbuhan yang hidup di air atau di dalam lumpur, misalnya alga, hifa jamur, dan alga biru. Ikan golongan ini tidak mempunyai gigi dan mempunyai kapis insang yang lembut sehingga dapat menyaring fitoplankton tersebut. Bentuk usus dari ikan ini panjang berliku-liku dan dindingnya tipis. Herbivora B, di mana golongan ikan ini yang memakan bahan makanan dari tumbuhan yang jatuh ke dalam air, misalnya buah-buahan, biji-bijian, daun-daunan. Bahan makanan ini sangat penting bagi ikan-ikan di sungai. Oleh sebab itu, hilangnya vegetasi di sepanjang tepi sungai sangat berpengaruh bagi komunitas ikan secara umum. Selanjutnya ada juga predator 1. Golongan ikan ini yang memakan binatang-binatang air kecil, misalnya nematoda, rotifera, endapan plankton, dan invertebrata lainnya, yaitu berupa detritus di dalam lumpur atau pasir. Selanjutnya predator 2. Golongan ikan ini yang memakan larva serangga atau binatang air kecil lainnya. Predator 3. Golongan ikan yang memakan binatang air yang lebih besar, misalnya udang, siput, kepiting kecil yang umumnya berada di dalam air. Nah, selanjutnya ada juga alat-alat pencernaan makanan secara berturut-turut dari awal makanan masuk ke mulut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu mulut, rongga mulut, pharynx, esophagus, lambung, pylorus, usus, dan anus. Mulut dan rongga mulut, di mana organ ini merupakan bagian depan dari saluran pencernaan, di mana berfungsi untuk mengambil makanan yang biasanya ditelan bulat-bulat tanpa ada perubahan sama sekali. Lendir yang dihasilkan oleh sel-sel kelenjar dari epitel rongga mulut akan bercampur dengan makanan lainnya, di mana ukuran mulut ikan ini dapat memberikan petunjuk terhadap kebiasaan makanannya tersebut, terutama bila dikaitkan dengan ukuran dan tempat gigi yang berada. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan dan makanan pada ikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.